Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi pertanian. Jadi yang dimaksud dengan bioteknologi pertanian itu adalah pemakaian bioteknologi di dalam dunia pertanian. Kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan bioteknologi. Bioteknologi itu terdiri dari dua kata dasar sebenarnya, yaitu bio dan teknologi itu sendiri. Kita tahu bahwa bio itu artinya hidup atau makhluk hidup, maka sudah mengandung makna bahwa di dalam istilah bioteknologi tentu yang dimaksud adalah teknologi yang melibatkan makhluk hidup nih. Teknologi yang melibatkan makhluk hidup atau disebut juga sebagai organisme ya. Organisme itu adalah makhluk hidup. Untuk apa pemakai teknologi yang melibatkan makhluk hidup ini di dunia pertanian? Ya, ini untuk menghasilkan produk baru ataupun untuk meningkatkan kualitas. Jadi karakter produk baru itu bisa mutu itu kualitas, bisa jumlah itu kuantitas. Ya. Jadi apapun produk-produk pertanian yang menggunakan bioteknologi biasanya menjadi jauh lebih bermutu dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Jadi tujuan akhir dari pemakaian bioteknologi di dunia pertanian ini adalah untuk meningkatkan produktivitas. Mengapa? Pada awal perkuliahan mata kuliah ini saya sudah menjelaskan bahwa pertanian itu mempunyai tanggung jawab utama menyediakan pangan dunia ya, menyediakan pangan dunia ya. Nah, oleh karena yang disediakan pangan ini adalah penduduk ya, maka penduduk ini yang pada saat kita membicarakan materi kependudukan jumlahnya selalu terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan disebut di sana peningkatannya itu bersifat eksponensial. Nah, artinya kita dunia pertanian ini harus menyediakan pangan bagi jumlah penduduk yang selalu meningkat secara eksponensial tersebut dari tahun ke tahun. Maka tak pelak kita untungnya menemukan suatu teknologi yang kemudian sekarang yang saat ini kita bahas sebagai teknologi bioteknologi. Jadi sudah diketahui bioteknologi itu berperanan penting bagi sejarah umat manusia. Jadi tanpa ada bioteknologi mungkin teknologi manusia dan sejarahnya akan tidak bisa berkembang secara cepat seperti halnya sekarang ini. Ya, jadi ini adalah kisah tentang manfaat bioteknologi bagi kehidupan manusia. Nah, penerapan bioteknologi di dunia pertanian tuh tergolong 3, peternakan dan perikanan. Jadi pertanian dalam arti luas itu meliputi pertanian yang kita pelajari sekarang di program studi ini, kemudian peternakan dan kemudian perikanan.
Makanya kalau di Institut Pertanian Bogor itu setidaknya di sana terdapat 3 fakultas dasar ini. Meskipun sekarang Institut Pertanian Bogor itu sudah berubah menjadi universitas. Jadi dulu namanya Institut Pertanian Bogor, tetapi sekarang di sana juga terdapat ilmu-ilmu eksakta sebagaimana universitas yang lain. Jadi terdapat ilmu teknologi di luar pertanian. Jadi pertama kita bicarakan dulu penerapan bioteknologi di dunia pertanian. Itu tadi sudah dikatakan bahwa fungsi utama adalah untuk meningkatkan produktivitas. Ya, jadi meningkatkan produktivitas. Nah, sebagai contohnya yang selama ini sudah ada dunia pertanian dengan menggunakan bioteknologi adalah penciptaan varietas-varietas baru atau kultivar. Kultivar itu singkatan dari cultivated variety. Jadi varietas yang dikultivasi. Kultivasi itu ditanam, atau kita lebih umum sering mendengarnya dengan istilah varietas. Jadi melalui varietas-varietas baru ini, maka produksi secara kuantitas, secara jumlah maupun secara kualitas jauh lebih baik daripada varietas-varietas lama yang rata-rata karakternya itu tidak mendukung produksi yang tinggi, ya. Jadi varietas baru. Nanti kita bicarakan biotek ini di dalam upaya menciptakan varietas baru itu ada suatu teknik yang disebut transgenik, maka nanti muncul istilah tanaman transgenik. Jadi tanaman transgenik itu adalah tanaman yang sudah disisipkan gen ke dalam tanaman itu sehingga tanaman itu mempunyai sifat-sifat yang sudah berbeda dari tanaman sebelumnya. Mengapa berbeda? Karena ada sisipan-sisipan dari gen yang dilakukan oleh para peneliti pertanian. Itu. Kemudian yang kedua, kita di dalam dunia peternakan pemakaian bioteknologi ini sebagai contohnya adalah kegiatan inseminasi buatan. Ya, inseminasi buatan itu perkawinan buatan, ya. Jadi kalau secara alami binatang atau ternak itu kawinnya kan harus ada hewan betina dan hewan jantannya yang kemudian kawin. Tetapi melalui inseminasi buatan sel jantannya itu bisa diambil oleh peneliti kemudian diinseminasikan ke tubuh betina, ya. Jadi dimasukkan perkawinan buatan, inseminasi buatan ini biasanya yang paling banyak di Indonesia itu pada ternak sapi. Jadi ada tukang, istilahnya tukang suntik, kawin suntik di desa-desa itu. Petani rela membayar untuk melakukan kawin suntik terhadap hewan betinanya untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik, keturunan sapi. Jadi satu, pemakaian biotek pada ternak, inseminasi. Kemudian yang kedua, transfer embrio. Bedanya kalau inseminasi ini masih berupa sperma yang dimasukkan ke dalam untuk bertemu dengan sel telur dengan bantuan manusia. Tapi kalau transfer embrio, ketemunya gamet jantan dan gamet betina, ya, sel telur jantan dan sel telur betina itu dilakukan di laboratorium. Nah, nanti setelah menjadi embrio, ketemunya gamet jantan dan gamet betina dengan kondisi yang sangat terkontrol. Jadi kondisi lingkungannya diciptakan mirip seperti pada rahim betinanya. Setelah menjadi embrio, embrio ini kemudian dimasukkan lagi ke dalam kandungan ternak betinanya tadi, disebutnya transfer embrio. Ya, jadi ini satu tadi inseminasi buatan, kedua transfer embrio. Kemudian juga ada yang disebut fertilisasi in vitro.
Semuanya yang saya jelaskan ini upaya-upaya untuk membuat keturunan yang lebih baik dari hewan ternak itu. Kemudian yang ketiga, di dunia perikanan, pemakaian bioteknologi ini yang sudah saya ketahui itu adalah misalnya pada ikan ya, pada ikan yang direkayasa sedemikian sehingga sekelompok ikan itu satu generasi itu kelaminnya betina semua. Mengapa Pak kok dijadikan betina semua? Karena hasil penelitian itu diketahui bahwa ikan yang berjenis kelamin betina itu pertumbuhannya lebih cepat. Ya, jadi sama-sama umur 3 bulan dipelihara betina dan jantan itu dalam 3 bulan ikan betinanya ukurannya jauh lebih besar dibanding yang ikan jantan. Nah, kalau perikanan kan menjual ikan untuk konsumsi kan berdasarkan bobot dari ikan tersebut. Jadi dengan demikian memelihara ikan betina itu jauh lebih menguntungkan. Jadi itu penerapan bioteknologi. Nah, sekarang kita mulai membahas tentang pemakaian bioteknologi pada tanaman ya. Oleh karena kita belajar di agroteknologi. Jadi khusus pada tanaman penerapan bioteknologi itu ya ini hasilnya gizi, kandungan gizinya meningkat. Terus tercipta tanaman-tanaman yang mempunyai ketahanan atau resisten, tahan terhadap apa? Terhadap hama, terhadap penyakit, terhadap stres ya, terhadap stres kekeringan dan lain sebagainya. Jadi ternyata bisa diciptakan tanaman-tanaman yang jauh lebih tahan terhadap hama dan lain sebagainya. Jadi paling awal untuk dibicarakan pemakaian bioteknologi pada tanaman adalah hal-hal tersebut itu tadi. Nah, pemakaian bioteknologi tanaman itu ada 2 ilmu yang paling berperan besar. Yang pertama kultur jaringan dan yang kedua rekayasa genetika. Ini 2 ilmu. Kalau di kita ada nama mata kuliah kultur jaringan. Nah, ini sebaiknya Anda mempelajari dengan baik. Oleh karena di sini dikatakan bahwa kedua ilmu ini sangat erat hubungannya di dalam mengembangkan bioteknologi pertanian. Jadi di sini saya tulis kultur jaringan itu berkaitan sangat erat dengan rekayasa. Ini rekayasa ya, rekayasa genetika. Karena pengerjaan rekayasa genetika itu kebanyakan dilakukan dengan kultur jaringan di laboratorium. Jadi yang dimaksud secara in vitro ini adalah dengan teknik kultur jaringan di laboratorium. Jadi sebelum bisa main-main gen, sebelum bisa rekayasa genetika harus mahir dulu menanam secara in vitro, secara kultur jaringan. Anda tahu bahwa kondisi kultur jaringan itu lingkungannya harus steril ya. Medianya harus cocok dan lain sebagainya. Lingkungannya harus bagus, sinarnya bagus, hormonnya, kombinasi hormonnya, konsentrasinya pas dan lain sebagainya itu harus dipahami dulu untuk menyediakan sel-sel tanaman yang nanti kita rekayasa gennya melalui teknik rekayasa genetika. Jadi saya ulang, pemakaian bioteknologi tanaman itu ada 2 ilmu yang sangat erat hubungannya, yaitu kultur jaringan dan rekayasa genetika. Mengapa? Oleh karena ini tadi bahwa kultur jaringan itu erat kaitannya dikarenakan pengerjaan rekayasa genetika kebanyakan melalui teknik
kultur jaringan. Ini ada sisipan pengertian terlebih dahulu ya, bahwa apapun yang dimaksud pemakaian bioteknologi di dalam rekayasa genetika itu tidak lain merupakan kegiatan memuliakan tanaman. Maka muncul istilah pemuliaan tanaman. Itu artinya memuliakan tanaman. Secara kasarnya kan tanamannya dibuat menjadi mulia. Kok mulia toh? Iya, mulia itu punya sifat-sifat yang baik. Orang yang mulia itu orang yang mempunyai karakter atau sifat-sifat yang baik. Demikian juga tanaman ya. Jadi beberapa sifat mulia yang diinginkan oleh manusia diupayakan melalui proses yang disebut pemuliaan tanam. Jadi pemuliaan tanaman itu merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk mendapatkan individu tanaman dengan karakter unggul yang tadi saya istilahkan dengan kata mulia. Jadi unggul atau mulia. Nah, unggulnya secara genetik. Kenapa? Unggul secara genetik itu supaya bisa turun-temurun. Sebab ada yang unggul tidak secara genetik, tapi secara lingkungan saja. Itu tidak turun-temurun. Tapi kalau genetik, karena dikendalikan oleh gen, maka bisa turun-temurun. Ya, jadi untuk melakukan pemuliaan tanaman itu ada dua cara. Pertama, cara konvensional. Yang kedua, cara konvensional itu tradisional ya. Cara kuno disebutnya konvensional. Jadi yang dimaksud konvensional itu apa toh Pak? Ya, konvensional itu adalah teknik pemuliaan lama yang ini di mana pada awalnya orang memuliakan tanaman itu dilakukan dengan cara menyilangkan bunga. Bunga jantan, bunga betina dipersilangkan. Anda ingat ya yang waktu studi di SMA itu ada Mendel, itu peneliti memunculkan suatu teori yang disebut teori Mendel. Itu percobaan yang paling terkenal adalah mengawinkan bunga kacang-kacangan berwarna putih dengan warna merah, keturunannya menjadi jambon dan seterusnya ya, masih ingat itu. Jadi itulah upaya-upaya memuliakan tanaman secara konvensional melalui persilangan antara bunga jantan dengan bunga betina. Ini pun memunculkan ilmu pemuliaan tanaman yang karakternya konvensional. Kemudian kalau yang pemakaian bioteknologi sekarang ini yang disebut sebagai pemuliaan bioteknologi, pemuliaan tanaman modern, itu cara yang digunakan adalah yang tadi sudah saya ceritakan, menggunakan dua ilmu yang sangat berkaitan erat tadi, yaitu ilmu kultur jaringan dan transgenik tadi. Jadi intinya di dalam bioteknologi modern ini dilakukan ini yang disebut insersi gen asing. Insersi itu menyisipkan. Nah, jadi menyisipkan gen asing. Disebut gen asing kenapa? Ya oleh karena bagi tanaman yang disisipi gen itu semula tidak ada. Jadi semula tidak ada gen itu kemudian disisipkan ke dalam tanaman itu, maka muncul di istilah insersi gen asing. Nah, padahal gen itu teorinya adalah pembawa sifat. Jadi setiap gen itu membawa sifat. Nah, sifat-sifat yang disisipkan itu adalah sifat-sifat yang unggul. Unggul menurut kepentingan manusia. Ya, jadi seperti itu. Saya ulang untuk ini bahwa untuk pemuliaan tanaman itu ada dua cara ya. Yang satu ini konvensional,
yang satunya modern. Konvensional itu melalui persilangan bunga jantan dan bunga betina, sedangkan yang modern ini melalui insersi gen. Jadi sebenarnya yang konvensional itu pun mempertemukan gen dari jantan dan betina, ya, menyatukan gen. Tetapi karena melalui bunga itu jadi lama waktunya, jadi lama. Kalau kacang-kacangan beruntung masih cepat karena umur kacang-kacangan itu hanya 3 bulan ya. Tapi bayangkan kalau yang dikawinkan pohon kelapa. Pohon kelapa untuk bisa berbuah itu 4 tahun atau 6 tahun, 6 tahun paling cepat. Kemudian buahnya ditanam untuk diamati karakternya dan seterusnya. Itu untuk menciptakan satu varietas kelapa dengan cara konvensional memerlukan waktu puluhan tahun. Ya, jadi oleh karena tadi yang saya ceritakan itu tadi. Makanya Mendel dulu waktu dalam penelitiannya tidak memilih kelapa ataupun tanaman lain yang umurnya panjang. Dia memilih kacang-kacangan yang umurnya paling hanya 3 bulan itu supaya lebih cepat mendapatkan keturunan-keturunan untuk diamati karakternya. Ya. Nah, sekarang di sini kita membahas dulu apa itu kultur jaringan. Nanti Anda atau mungkin sekarang sudah mengambil ya. Saya kurang hafal susunan. Di kultur jaringan itu maksudnya adalah kultur itu menanam ya. Kultur itu menanam, jaringan itu bagian tanaman yang punya fungsi tersendiri gitu. Jadi kalau dengan kata kasar, kultur jaringan itu ya merupakan suatu metode ini menanam secara vegetatif. Bagian jaringan itu kan vegetatif. Apa toh Pak yang jaringan bagian vegetatif? Bagian vegetatif tanaman itu daun, tunas, muda, akar itu yang dimaksud bagian vegetatif. Ya. Di dalam ilmu fisiologi tanaman itu kan dibagi menjadi 2 fase hidupnya, fase vegetatif dan fase generatif. Dalam fase vegetatif, tanaman membentuk batang, daun, dan lain sebagainya. Yang dibentuk di dalam masa fase vegetatif itulah disebut bagian vegetatif tanaman. Jadi bagian misalnya yang ditanam itu irisan daun. Nah, biasanya di kultur jaringan yang ditanam adalah bagian jaringan yang masih muda. Jadi daun, kalau mau ambil daun, diambil yang daun baru keluar, masih sangat muda, ataupun tunas yang baru keluar. Jadi pokoknya intinya dipilih yang jaringan sangat muda. Kenapa? Karena jaringan sangat muda itu sedang tumbuh. Kok tidak yang tua, Pak? Yang tua itu sudah sulit tumbuh. Ya, jadi seperti manusia pada umumnya juga kalau sudah tua ya sakit-sakitan, kalau sakit sulit sembuhnya. Tapi kalau Anda masih muda gampang ya sembuh semacam itu. Jadi nanti tanaman vegetatif yang sudah ditanam di kultur jaringannya biasanya di dalam tabung ya, di dalam tabung botol. Nah, terus ini ditanam di media namanya, biasanya agar-agar. Nah, ini misalnya irisan daunnya ditanam. Nah, diberi cahaya lampu ya. Nah, ini medianya ini diberi hara, zat-zat hara dan hormon. Nanti lama-lama ini tumbuh. Ini yang ditanam ini namanya eksplan. Ini namanya eksplan. Nah, ini tempat untuk menanam namanya medium, media. Nah, media ini mengandung zat-zat hara. Komposisinya ada berbagai macam, ya. Misalnya disebut Murashik-Cook, ada banyak-banyak rumusan komposisi ini. Anda nanti kalau belajar kultur jaringan sudah mengenal. Nah, ini harus di dalam botol ini harus dalam kondisi aseptik. Aseptik itu steril, tidak boleh ada di situ unsur mikrobia, misalnya jamur, bakteri,
spora nggak boleh ya, aseptik lah, maka disterilkan dulu biasanya sebelum ditanam. Nah, dalam lingkungan yang terkendali itu artinya ini tadi cahayanya terkendali, terus suhu, makanya biasanya laboratorium kultur jaringan itu biasanya ber-AC ya, suhu rendah. Itu dalam rangka menciptakan suatu lingkungan yang terkendali. Ya. Jadi itu ilmu kultur jaringan. Dan nanti ada apa ilmu, ada mata kuliahnya tersendiri. Nah, lingkungan biasanya yang dikendali ini suhu sama cahaya. Tadi eksplan sudah saya jelaskan, lanjut. Nah, ini langkah-langkah kalau kita melakukan kultur jaringan. Ya, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi pertama apa? Kita pilih tanaman induk. Kita memilih di lapangan tanaman induk itu tanaman yang kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Biasanya tanaman induk itu adalah tanaman yang mempunyai sifat baik ya. Jadi kalau misalnya bunganya bagus, besar, warnanya mencolok, pingin tanam lah, maka diirislah sedikit yang disebut jaringan tadi. Jadi di sini tahap pertama milih tanaman induknya ya. Nah, tanaman induk itu punya syarat, jadi tidak harus dia punya penyakit. Kalau sudah penyakitan, nanti ditanam di dalam media yang aseptik tadi, dia jadi kontaminan, padahal syarat medianya kan aseptik. Nah, kalau ada penyakitnya berarti ada jamurnya, berarti sudah tidak aseptik. Nah, makanya biasanya akan terjadi kontaminasi ya. Jadi pertama pilih tanaman induk. Kedua, melakukan inisiasi kultur. Sterilisasi. Jadi ini langkah-langkah di kultur jaringan saya kira Anda perlu tahu saja, nanti ada mata kuliah tersendiri. Keempat, multiplikasi. Multiplikasi ini penggandaan. Jadi kalau tadi misalnya eksplannya hanya seiris daun segini, dia mengalami multiplikasi ya, kalus tumbuh membesar. Jadi ini biasanya pertama mulanya itu berupa kalus, penggandaan, jumlahnya menjadi banyak. Nanti kalau ini kalusnya sudah banyak diiris-iris lagi, ditanam lagi, namanya subkultur dan seterusnya ya. Jadi kalau sudah itu dicapai ya, kelima ditumbuhkan akarnya. Jadi teknik menumbuhkan akar itu yang diatur adalah zat pengatur tumbuhnya, hormonnya ya. Jadi kombinasi hormon tertentu itu menimbulkan tunas, kombinasi hormon tertentu itu menimbulkan akar. Jadi permainannya pada komposisi hormon ya. Jadi hasil akhir kultur jaringan kalau jumlahnya sudah banyak disebutnya klon, istilahnya klon, mirip varietas ya, cultivated variety yang tadi di depan sudah saya jelaskan. Kalau istilah varietas itu lebih cocok untuk tanaman-tanaman pangan. Padi varietasnya apa? Tetapi untuk tanaman yang dikembangkan dengan memakai bagian vegetatif sebutannya klon ya. Jadi misalnya klon karet, perkebunan karet itu di bibitnya dibiakkan dengan cara vegetatif, maka istilahnya klon. Nah, ini keuntungannya pengadaan bibit secara kultur jaringan itu cepat ya, tidak usah nunggu yang tadi model perkawinan, tergantung umur tanaman tahunan lama ya. Jadi kalau kultur jaringan tidak membedakan tanaman tahunan ataupun tanaman semusim. Jadi cepat dia, jumlahnya banyak
ya, seragam bibit yang dihasilkannya. Kemudian kalau sudah ketemu hasil kultur jaringan pertama, kita bisa mendapatkan apa yang disebut sebagai mother stock. Jadi mother stock itu kayak tanaman induk, tetapi ini tanaman induk yang sudah dihasilkan dari kultur jaringan sehingga dia sudah steril dari penyakit atau mikrobia, misalnya jamur, cendawan ataupun bakteri. Ya, jadi ini cerita mengenai kultur jaringan, dan oleh karena itu tadi kultur jaringan menjadi landasan di dalam manusia merekayasa genetika tanaman. Nah, sekarang mengenai rekayasa genetika tanaman itu sendiri. Jadi rekayasa genetika tanaman itu dimaknai sebagai manipulasi genom tanaman dengan bioteknologi yang tersedia. Genom itu gen, susunan gen. Memanipulasi genom berarti susunan gennya dimanipulasi. Gen itu tersusun dalam suatu pita yang panjang yang disebut kromosom. Jadi dari gen-gen, nah itu dimanipulasi susunannya sehingga kalau susunannya berubah maka dia akan menampilkan karakter yang berbeda dari induknya. Ini istilah tanaman transgenik. Merupakan tanaman yang telah disisipi gen. Jadi tadi sudah saya cerita, gen itu disisipkan. Maka tanamannya disebut tanaman transgenik. Tanaman hasil penyisipan itu disebut sebagai tanaman transgenik. Nah, karena kita ini berbicaranya tanaman, maka di sini diistilahkannya sebagai tanaman transgenik. Tapi bisa saja yang disisipi gen itu hewan. Ya, bisa saja yang disisipi gen itu hewan. Tujuan dari transgenik itu untuk, tadi sudah saya berulang-ulang, membuat tanaman yang unggul, lebih unggul dari tanaman semula. Ya, jadi ini cerita sudah saya sampaikan di depan mengapa rekayasa genetika dilakukan, oleh karena kita harus memberi makan jumlah penduduk yang selalu meningkat. Ya, kemudian juga terdapat fakta bahwa areal tanam lahan pertanian itu semakin tahun semakin susut oleh karena oleh manusia digunakan sebagai tempat tinggal, jalan raya, pabrik dan lain sebagainya, sehingga yang tadinya berupa sawah berubah menjadi jalan raya seperti itu. Nah, akibatnya kan lama-lama area budidaya menjadi berkurang, dan itu berisiko atau mengancam keberlangsungan penyediaan pangan dunia. Ya, ini cerita latar belakang mengapa dilakukan transgenik ya. Saya kira dibaca. Jadi satu tadi memberi pakan penduduk, dua lahan menyusut, ya. Ketiga, adanya ancaman hama, gulma, penyakit. Pertanian itu sulitnya di situ. Maka banyak pemuda sekarang yang tidak tertarik pertanian karena dia akan terus menghadapi perubahan-perubahan yang ini sedang kita ceritakan ya. Jadi ini adalah tentang cerita-cerita mengapa pemakaian rekayasa genetika pada tanaman. Nah, ini cerita tentang transformasi genetik pada tanaman. Transformasi, trans itu pindah tempat. Ya, maka di sini pengertian transformasi genetik itu ya pindahnya gen asing, ya, pindahnya gen asing yang diisolasi
Diisolasi itu diambilnya dari mana? Dari tanaman, dari virus, bakteri, hewan, ataupun manusia pada suatu spesies tanaman baru. Jadi intinya memindahkan gen asing ini. Nah, gen asing ini diambil dari tanaman, virus, bla 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 bla, ya. Kemana pindahnya? Pada ini suatu spesies tanaman baru. Pak, masa tanaman diberi gennya virus? Ini virus. Pak, masa tanaman diberi gennya virus? Iya. Kalau tujuan menyisipkan gennya itu supaya tanaman itu tahan virus. Biasanya virus menimbulkan penyakit ya, baik pada manusia maupun pada tanaman. Nah, sekarang sedang manusia terancam COVID-19 itu virus ya, COVID C19. Nah, itu virus. Pada tanaman pun demikian. Pada manusia sekarang banyak divaksin supaya tahan virus. Ya, nah tanaman pun begitu. Jadi analoginya seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan transgenik itu memindahkan gen. Gennya diambil dari ini pada spesies tanaman baru. Nah, hasil tanaman yang sudah disisipi atau diberi gen itu disebut sebagai tanaman transgenik. Tadi sudah ya. Nah, karakter-karakter tanaman transgenik itu ini. Keberhasilan transformasi tanaman ditunjukkan pada tanaman baru yang normal, steril, dan mengekspresikan. Maksudnya begini, orang berusaha menciptakan yang tadi disebut sebagai tanaman transgenik. Ini tujuannya. Disebut berhasil jika tanaman transgenik itu dia tumbuhnya normal. Normal. Tumbuh normal itu bagaimana, Pak? Ya kalau pohon itu normalnya kan akar, batang, daun gitu. Akar ya begitu ya. Tapi ada pernah itu penelitian akarnya menjadi tidak normal, akarnya besar-besar, mengandung air, sekulen gitu. Ya itu tidak normal. Berarti proses transgenik. Nah, pemindahan gennya tadi belum berhasil karena penyisipan gen menyebabkan perubahan tanaman menjadi tidak normal. Tumbuhnya tidak normal. Itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua fertil. Fertil ini apa Pak maksudnya? Fertil itu artinya bisa mempunyai keturunan. Ya, kalau tidak bisa mempunyai keturunan itu kan namanya steril, mandul ya. Nah, ini fertil. Maksudnya apa Pak? Kok ini dipersyaratkan ya supaya bisa berketurunan. Jadi tanaman transgenik itu sekali dibuat terus keturunannya bisa untuk ditanam terus. Ketiga, mengekspresikan. Ekspresi itu menunjukkan. Apa yang ditunjukkan? Karakter dari gen yang disisipkan. Jadi ketiga, tanaman yang tumbuh normal dan subur tadi mampu menunjukkan karakter-karakter dari gen yang disisipkan. Maksudnya begitu ya. Jadi kalau misalnya tadi disisipkan virus, jadi maka tanaman transgeniknya diharapkan kan tahan virus. Jadi berarti kalau diuji coba tanaman itu diberi virus tahan, berarti tanaman tersebut mampu mengekspresikan. Jadi tanaman transgenik. Oke, ini adalah cerita-cerita tentang ilmu transformasi genetik. Kita tidak mempelajari secara mendalam tentang ini karena ini teknologi tingkat tinggi ya. Jadi gen itu dipotong-potong seperti kita memotong pita, tetapi oleh karena ukuran gen itu sangat-sangat kecil, molekuler ya ukurannya, alatnya khusus. Jadi hanya pada perguruan tinggi yang besar yang mempunyai alat lengkap bisa mempelajari transformasi gen ini. Jadi
gen yang dipisahkan ini, gen asing ini yang disebut transgen, tanaman hasilnya disebut transgenik. Dasar keberhasilan transformasi atau pemindahan gen itu tadi adalah sel targetnya, sel sasarannya, sel yang mau kita kasih. Ya, yang sering terjadi sel sasaran itu setelah kita kasih gen nggak mampu tumbuh, nggak mampu hidup, mati, gitu. Ya Kak, ya normal ya, wajar kita berpikirnya tanaman itu hidup normal, sehat, kemudian dimasukkan sesuatu barang asing, maka sering menjadi mati. Jadi dasar keberhasilan transformasi genetik itu adalah kemampuan sel target untuk berkembang menjadi tanaman yang utuh. Jadi sel target yang disisipi gen itu tadi harus mampu tumbuh menjadi tanaman yang utuh. Nah, ini tadi yang sudah saya ceritakan bahwa teknik kultur jaringan itu sangat membantu kegiatan transformasi genetik. Demikian perkuliahan kali ini untuk memperdalam cerita tentang apa itu pemuliaan tanaman, bagaimana pemakaian bioteknologi di dalam memuliakan tanaman. Ya, yang tadi saya katakan intinya adalah pada umumnya memakai kultur jaringan dan transgenik. Nah, silahkan Anda memperkaya bacaan di internet sehingga Anda menjadi mahasiswa pertanian yang berwawasan luas. Demikian kuliah pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.